Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan selamat beribadah. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya baik, sehat dan luar biasa. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Setelah 1 minggu kita lewati, kita ingin berjumpa lagi dengan Tuhan. Karena kita rindu untuk menyembah Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu yang memulihkan hati kami Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Yesus, ku
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau yang hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Terpujilah Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Segala puji syukur hanya untuk Engkau, Tuhan. Haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini.
Bapa di sorga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami bangga memiliki Allah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tidak pernah jauh daripada kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami beribadah kepada Engkau. Biarlah ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati, Engkau urapi kami yang melayani. Baik para tim musik, WL Singer, baik pembicara Tuhan, Engkau urapi kami Bapa. Biarlah yang melihat, yang mendengarkannya diberkati dengan kuasa ilahi, diberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kita kasih sorak-sorai dulu buat Tuhan. Kita percaya kalau setiap minggu kita selalu diberkati, oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jarang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur sepanjang hari. Setiap harinya kita harus selalu bersyukur. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
percaya kalau Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. semua jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yes. Tuhan Yesus baik dan harus imani setiap saatnya. Amin. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan itu tetap Allah. Kita percaya kalau misalkan Tuhan itu yang selalu memberkati kita setiap waktunya. Terima kasih Yesus.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tiada yang lain, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak Tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
dulu sesat, sekarang karena anugerah-Mu kami selamat. Sangat besar anugerah yang beri aku selamat. Ku telah hilang, sekarang didapat bukan dosa lenyap. Kami berdiri atas anugerah-Mu Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami tidak tergoncangkan. Walau dunia bergoncang, tapi iman kami kepada Tuhan semakin teguh, semakin kuat. Kami berjalan semakin hari semakin kuat Tuhan. Dan kami tahu karena kami punya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingat keselamatan yang Tuhan beri. Kami ingat salib yang Tuhan sudah beri dan pikul dan berikan keselamatan itu buat kami. Kami ingat jalan Via Dolorosa yang Engkau lalui. Dan kami ingat betapa Engkau berseru kepada Bapa, karena Bapa memalingkan mukanya terhadap Engkau karena dosa kami. Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini, oh Tuhan, Engkau selalu memberi waktu kepada kami untuk mengingat rahmat Tuhan yang besar, untuk mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, untuk mengingat hari Sabat-Mu. Kami datang duduk diam seperti Maria. Kami mengambil waktu yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan dan siap berkata, Tuhan, Engkau mau bilang apa lagi kepadaku? Engkau mau bicara sesuatu yang penting bagi hidupku, bagi keselamatanku, bagi hidup yang kekal yang sedang Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan berbicara kepada kami di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah ya Tuhan kehidupan yang tidak menentu, jalan yang tidak mungkin kami pahami. Oh Tuhan, segala sesuatu yang mungkin kami tidak mengerti, tetapi Tuhan yang kami tahu hanya satu, bahwa Tuhan berjalan di depan kami, bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan maka kami akan baik-baik saja. Waktu ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan pegang hidup kami seutuhnya. Tidak ada satu bagian dari tubuh kami yang Engkau lepaskan. Bahkan roh kami Engkau jaga sebagai meterai di depan mata Tuhan. Setiap tetesan air mata Engkau berjanji ditampung di dalam kirbat-Mu. Bahkan Engkau mendengar setiap seruan doa kami, seperti Engkau mendengar keluh kesah bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan, untuk keluar dari tanah yang penuh kutukan. Engkau membawa kepada satu perjanjian, yaitu tanah perjanjian, tanah yang baru, kehidupan yang baru, segala sesuatunya baru karena anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara kepada kami sedikit saja. Mungkin kalaupun panjang tetapi hanya satu yang kami terima. Biarlah itu jadi rema bagi kami. Kami bawa dalam langkah-langkah kaki kami. Kami bawa dalam setiap impian dan doa kami. Kami bawa kepada visi dan misi kami. Yaitu visi dan misi yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi gereja Tuhan. Berbicaralah bagi gereja-Mu, yaitu kami, bait suci-Mu, di mana Engkau hadir dan tinggal. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih kepada Bapak saudara-saudara yang melayani di dalam musik, worship leader dan singer. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya.
Sekali lagi shalom ya. Shalom gereja-gereja rumah yang ada di tempatnya masing-masing ya. Tuhan memberikan suatu anugerah yang besar baik di sini dan juga di tempat di mana Bapak Ibu Saudara keluarga demi keluarga yang hadir di depan media. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan langsung saja membuka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 9a ya. Saya akan memberi judul yaitu Mata Tuhan Mencari Kehidupan Kita. Atau saya pendekkan Mata Tuhan Mencari Kamu ya. Mata Tuhan mencari-cari kehidupan kita. 2 Tawarikh 16 ayat 9a di situ dikatakan, Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Lalu saya sambung lagi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B saja. Di sana dikatakan ada satu ayat yang menarik buat saya, yaitu di sana dikatakan ayat 22b ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, di sana dikatakan I have searched the land and found this David. Si Daud ya, namanya David. He's the man whose heart beat to my heart ya. Di dalam bahasa Indonesia dia adalah orang yang menggetarkan hatiku. Kalau bergetar itu kan kayak alarm ya. Kalau di HP dalam bentuk getar kan rrrt gitu. Jadi ini disambungin dengan ayat yang tadi yang saya baca, Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan ketika Tuhan sedang menjelajah di seluruh bumi, tiba-tiba ada yang rrrt hatinya gitu ya, kayak alarm. Kalau kita di HP ditaruh di kantong, tahu-tahu rrrt gitu ya. Nah, itu bahasa dari bahasa Inggris yang lebih baik dikatakan whose heart beat to my heart. Jadi ada menggetarkan hati Tuhan. Ya, seperti menyentuh dan menarik perhatian. Tadi saya duduk-duduk di situ, lalu kadang-kadang kita duduk di satu tempat lalu tanpa megang HP, tanpa ngapa-ngapain gitu, kita tahu-tahu mata kita tertarik kepada satu hal, gitu kan? Karena lagi nggak megang apa-apa, kita memandang ke sekeliling lalu tiba-tiba tertarik pada satu hal. Saya pernah duduk sambil nunggu di stasiun kereta, saya duduk-duduk lalu saya melihat ada seekor burung pipit turun di atas sebuah tanah dengan becek yang hanya segini airnya, lalu dia minum. Nah gitu ya. Nah itu suasana di mana Tuhan ketika sedang menjelajah seluruh bumi, hendak melakukan sesuatu ya hendak apa? Melimpahkan kekuatannya, tetapi ketika dia sedang menjelajah tiba-tiba terhenti kepada satu keadaan atau satu peristiwa atau kepada seseorang yang menggetarkan hatinya, menggetarkan hati Tuhan. Apapun itu, Tuhan memang menyayangi semua orang. Di dunia ini banyak sekali anak Tuhan. Tuhan memang memperhatikan semuanya. Tetapi ketika ada seseorang yang tiba-tiba menggetarkan hatinya. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan sedang mencari-cari, tetapi apakah dia menemukan seseorang yang menggetarkan hatinya? Tuhan memberi statement yang luar biasa kepada seorang yang bernama Daud, ya. Daud mendapat perkenanan Tuhan, ya. Kisah 13 ayat 22 itu diambil dari Perjanjian Lama, dikutip dari Perjanjian Lama, tapi di situ sama kata-katanya. Aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan memberi statement yang luar biasa bahwa Daud diperkenan
berkenan oleh Tuhan. Bahwa Daud membuat jantung Tuhan berdetak lebih kencang. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, gimana rasanya? Pengen PDKT, deg-deg-deg, deg-deg-deg gitu ya. Dedak-deduk, dedak-deduk. Coba Coel istrinya, suaminya, pernah nggak begitu? Deg-deg-deg gitu ya. Nah, Daud adalah orang yang menggetarkan jantungnya Tuhan. Daud dikatakan orang yang hati Daud itu berdetak di hatinya Tuhan. Hati Daud dan hidup Daud menggetarkan hatinya Tuhan. Daud bukan seorang yang sempurna. Memang Daud pilihan Tuhan. Saya berbicara di sini bukan tentang orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, tetapi kita berbicara tentang seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita semua adalah orang pilihannya. Saya tadi mengatakan banyak anak Tuhan dan semua anak Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Kayak saya di dalam kelas murid saya banyak, saya memperhatikan mereka semua, tetapi ada salah satu murid yang akan menarik hati saya. Dan seolah-olah anak itu akan menjadi perhatian saya sepenuhnya. Karena ada satu yang memberi detakan di hati saya. Daud bukan seorang yang sempurna. Daud dipilih Allah dalam keadaan yang masih sangat muda, dikatakan pipinya merah. Memerah, seperti anak yang kecil kalau kita lihat habis lari-lari pipinya itu udah kayak tomat merah gitu. Ya, kalau kita yang udah gede lari-lari nggak kayak gitu mukanya, lain. Nah, karena saking Daud masih muda dipilih oleh Tuhan. Daud memang dipilih oleh Tuhan, tetapi dalam pemilihan tersebut bukan berarti Daud tidak pernah gagal. Bukan berarti Daud tidak pernah berdosa. Kita melihat dosanya Daud dibanding saya gitu ya. Dibanding saya dosanya itu gede banget. Dia berselingkuh, mengambil istri orang, membunuhnya. Itu kesalahan yang begitu besar dan memalukan. Kita berusaha menghindari hal-hal yang memalukan. Kita berusaha jaga image. Supaya nampak baik sebagai anak Tuhan. Daud pun menghadapi banyak hal dalam kehidupannya ketika berada di puncak kejayaannya sebagai seorang raja. Atau ketika dia pun mengalami masa di dalam lembah. Di titik yang paling rendah dalam hidupnya. Daud mengalami apa? Ketika istri dan anak-anaknya ditawan oleh orang Amalek. Dia berjaya di medan peperangan, dia merebut kota sana, merebut daerah sini, merebut sana dan sini dengan kemenangan. Tetapi ketika dia pulang ke rumahnya, pulang ke tempat perkumpulannya, istri dan anaknya, bahkan semua istri dan anak dari pasukannya juga dibawa oleh orang Amalek. Itu masa titik terendah dari kehidupan Daud. Ketika juga ia dikejar-kejar oleh Saul, dia sembunyi dari satu gua ke tempat gua yang lain. Ketika dia berada di dalam menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, Absalom. Itu adalah masa-masa di mana Daud menghadapi, dalam arti Daud menghadapi kehidupan yang tidak beda dengan kita. Kita menghadapi masalah, dan masalah. Belum masalah satu selesai, sudah datang lagi yang lain. Ada lagi ini, datang lagi besok yang ini, berhadapan lagi dengan ini dan itu. Dan seolah-olah tidak pernah selesai. Daud berarti orang biasa. Tetapi dikatakan di sana ketika Tuhan mengatakan Daud adalah orang yang menggetarkan hatinya Tuhan. Berarti saya tarik garis atau benang merahnya dari hidup Daud adalah Daud senantiasa datang kepada Tuhan. Di titik terendahnya, di dalam kehidupannya yang berdosa, Daud tidak lari daripada Tuhan. Bahkan berkali-kali saya mengatakan, Daud selalu punya satu kata yang saya tidak pernah akan lupa, yaitu dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu.
yang kudus di dalam kehidupanku. Walaupun aku sudah jatuh dalam kegagalan dan dosa. Daud datang kepada Tuhan untuk menjadi baik. Bukankah itu yang kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan untuk menjadi baik. Bukan jadi baik dulu baru datang kepada Tuhan. Jangan terbalik. Dosa yang kita hadapi di dalam hidup ini memang keadaan daging kita. Tetapi tetaplah datang kepada Tuhan. Mari kita melihat apa-apa yang membuat mata Tuhan tertarik kepada kita. Apa-apa yang membuat menarik perhatian Tuhan. Membuat hatinya Tuhan itu berdegup dengan kencang. Menggetarkan hatinya sehingga Tuhan datang menghampiri kita dan menolong kehidupan kita. Yang pertama adalah mari berbaliklah kepada Tuhan untuk mendapatkan anugerah. Kita mesti ada turning point, back to God again. Kembali kepada Allah. Setiap hari Ayub berdoa. Ya, Ayub ya, dengan 10 anaknya itu. Ayub setiap hari mengatur mezbah. Yang didoakannya yang pertama kali adalah meminta anugerah pengampunan daripada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu apakah benar anaknya berdosa atau tidak, tetapi dia berkata, seandainya anak-anakku berdosa kepada Tuhan, ampuni ya Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Yesaya 45 ayat 22 mengatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Keadaan zaman yang sedang ada ini, jangan menjadi pusat perhatian kita sepenuhnya. Itu bisa menjadi satu acuan saja sebagai satu trigger untuk kita berbalik kepada Tuhan. Karena hal-hal yang di luar sana menunjukkan betapa besar dosa manusia. Kita melihat keadaan dunia, jangan kita mengambil kesimpulan kita sendiri. Memang kita pandai, memang kita smart, memang kita pintar berpikir, memang kita punya pola dalam berpikir, tetapi tidak usah kita ambil itu sebagai acuan iman kita. Yang kita ambil ada I'm a sinner. Saya adalah orang berdosa. Setiap hari aku harus minta ampun kepada Tuhan. Keadaan di luar sana boleh gonjang-ganjing, tetapi aku harus membereskan hidupku. Keadaan di luar sana menunjukkan sebagai cermin bahwa aku harus mencari Tuhan setiap hari lebih lagi. Kenapa COVID Tuhan izinkan? Bahkan bukan hanya di satu daerah, negara, tapi hampir di seluruh dunia. Karena apa? Mata Tuhan sedang mencari orang yang akan diberikan apa? Dilimpahkan kekuatannya. Kita boleh ikutin berita, tapi tidak mengambil dan menelan sepenuhnya. Sehingga ketakutan itu muncul di pikiran kita, keraguan itu menakut-nakuti kita, keraguan melemahkan iman kita. Tetapi justru keadaan di luar itu saya bilang sebagai satu trigger, pemicu iman kita kepada Tuhan dan mengatakan, benar Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Sampai hari ini kita baik-baik saja, puji Tuhan. Orang lain terhitung, yang Indonesia itu jutaan, ya kan? Jutaan ya, puluhan juta atau berapa sih? Ratusan juta. Tapi yang kena kan baru 10.000. Lah 10.000 atau 17.000 atau 20.000 itu berapa persennya? Kenapa kita orang harus takut? Bukan meremehkan COVID-nya, bukan. Tapi saya bicara dari sisi iman kita. Amin. Bilang amin, kiri kanan tepok pundaknya. Amin. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan, biarkan dirimu diselamatkan. Setiap hari saya minta, saya di jalan, selamatkan aku Tuhan dari mara bahaya. Selamatkan aku Tuhan dari sakit penyakit.
Selamatkan aku Tuhan dari kebodohan dalam berpikir. Kita boleh saking pintarnya jadi saking bodohnya. Karena pikiran kita, ingat Tuhan berkata orang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar. Kita boleh pintar secara manusiawi, tetapi kita tidak boleh bodoh secara imani, secara rohani. Hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Selama kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan menemukan kita. Dia sedang mencari-cari, berkeliling, menjelajah seluruh dunia. Matanya akan mencari-cari di mana orang yang mengetuk hati Tuhan. Di mana kita sekarang sedang berada? Dalam lembah kekelamankah? Dalam persembunyiankah karena takut? Seperti Daud berlari dari kejaran Saul. Dalam ketakutankah ketika Elia lari dari Isabel? Dalam kesalahankah? Dalam dosakah sekalipun? Di mana kita berada? Datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan dan minta anugerahnya kembali dalam kehidupan kita. Walau kita gagal, walau kita berdosa, ingat selagi kita sedang ada dalam keberdosaan kita, Tuhan sudah menyiapkan karya keselamatannya. Apalagi sekarang kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, perlu buat kita untuk memperbaharui diri kita, iman kita, pikiran kita, seluruh diri kita untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan jika ada salah dalam pikiranku, ampuni aku. Berpalinglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merasakan alarm dalam hatinya, alarm yang datang dari kehidupan rohani kita yang menggetarkan hati Tuhan. Yang kedua, apabila kita ingin membuat mata Tuhan tertarik kepada hidup kita adalah berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan hidup. Turn to God for your strength. Kita ini lemah banget loh. Lemah banget. Ya itu tadi saya bikin perbandingan, ratusan juta penduduk Indonesia. Memang katanya 94% dari wilayah di Indonesia itu yang terkena zona merah, oranye, kuning. Saya ikut siaran langsungnya soalnya. Lalu hanya 6% yang hijau. Kita hari ini pakai hijau, zona hijau. Tegal Alur hijau. Ya, amin ya. Bahkan kita doakan ini zona menjadi zona hijau ya. Bebas Covid. Nah, berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan hidup. Ketika kita mendengar keadaan dunia, berita-berita yang datang, yang menakutkan, yang katanya corona ini bisa bermutasi. Hey, kuasa Tuhan jauh lebih besar, amin. Kuasa Tuhan mematahkan sel kanker. Kanker kan lebih bahaya dari COVID. Amin. Maka Tuhan sanggup ketika kita berbicara, kita datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Mazmur 18 ayat 1 mengatakan, ia berkata, ayat 2 ya. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Kita sama-sama yuk bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan, kekuatanku. Itu ayat hafalan gampang banget ya. Kalau jalan-jalan, ngomong, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Buat kita ya, Mazmur mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, kekuatanku. Buat kita apa sih kekuatan Allah itu? Apa coba kekuatan Allah? Coba tanya kiri kanan dulu. Coba, tahu gak apa artinya kekuatan Allah? Ini duduknya jauh-jauh jadi gak bisa nanya-nanyaan ya. Ya, kalian di rumah duduknya dekat-dekat, tanyain apa buat kita, apakah kekuatan Allah itu? Kekuatan Allah ada dalam Roma 1 ayat 16 mengatakan kekuatan Allah itu adalah Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Bilang amin.
Injil adalah kekuatan Allah. Dalam arti garing itu apa? Bukan kering, garis miring. Firman Tuhan. Injil itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah kekuatan kita. Kalau yang di rumah sempat buka kan, Roma 1 ayat 16 dibaca ya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sehingga waktu Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 18 mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Berarti sama artinya dia bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan yang penuh dengan firman yang hidup. Itulah kekuatanku. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata Roma 1 ayat 16. Injil itu memperbaharui diri kita, pikiran kita, dan hati kita. Dari Injil lah, judulnya Injil bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan. Judulnya Injil adalah Yesus Juru Selamat. Itulah kekuatan kita. Dan isi dari Injil adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang dari Yesus berikan kepada kita dengan takut dan gentar. Sehingga isi dari Injil itu harus apa? Harus dibaca. Jangan Facebook media, sosmed ya. Tapi ini loh, face ke book. Face wajah ke book. Bukunya ini. Inilah kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Baca isi dari Injil, maka kita tahu kehendak Allah. Kehendak Allah yang kita tahu sekarang, kita bersyukur bahwa kehendak Allah tidak diatur lagi oleh Taurat. Hukum Taurat. Karena kehendak Allah jika diatur oleh hukum Taurat, kita sudah lama mati. Bangsa Israel yang menolak Tuhan, yang enggak nurut, yang bandel, yang keras kepala, yang menggerutu, disambar petir. Langsung kubur hidup-hidup, gosong, enggak ada tulangnya, enggak ada sisa. Itu kalau pakai hukum Taurat. Kalau pakai hukum Taurat, kita keluarin kocek banyak untuk beli daging, bikin kurban. Satu harga sapi berapa? Jutaan. Tetapi kehendak Allah di dalam firman Tuhan ini bisa kita lakukan karena bukan diatur lagi oleh hukum Taurat, tetapi berdasarkan anugerah, grace, anugerah dan kasih Tuhan. Dan harus diresponi oleh kasih kita kepada Tuhan. Maka Mazmur tadi mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, kekuatanku. Karena kekuatanku adalah Injil, firman Tuhan. Dan Injil itu mengerjakan perubahan dalam kehidupanku karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetuk hatinya Tuhan, menggetarkan hatinya Tuhan ketika Tuhan menjelajah seluruh isi bumi dan tiba-tiba dia tertarik kepada kehidupan kita. Yang ketiga adalah ketika kalau kita tadi pegang Injil sebagai firman Tuhan, sebenarnya inilah tugas Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Kita khotbahin diri sendiri. Karena kalau dia ya keadaan kayak gini ya, gereja kan lagi gak bisa berkumpul secara komunitas. Nah, siapa yang menjadi pengkhotbahnya? Siapa yang menjadi pengkhotbahnya? Firman yang telah kita dengar, berapa banyak, berapa tahun sudah firman yang sudah kita dengar. Jangankan kita dengar, kita baca sendiri. Itu harus kita khotbahkan kepada diri kita sendiri. Ambil cermin, lihat wajah ketika kita sedang susah, sedang bermasalah, sedang terpuruk,
sedang dalam titik nol, sedang gagal, atau sedang berdosa. Ambil cermin dan berkata, sebut namamu ya. Sebut nama sendiri. Hai Kristi, kamu punya Tuhan. Baca firman, berdoa minta ampun, sebutkan firman Tuhan. Baca dan berlutut dan cari Tuhan dan lakukan. Khotbahi dirimu sendiri. Sebelum nanti kita minta dukungan doa kepada yang lain, itu boleh. Khotbahkan dirimu sendiri. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran ini cepat sekali berputar ke sana kemari, karena memang tugasnya otak seperti itu. Tetapi ketika kita memikirkan, kita perintahkan otak kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Yang di atas itu bukan yang di matahari, di awan, di bintang, di bulan, dan kita mencari jawaban ke sana. Tetapi di balik semua itu ada pencipta dari alam semesta, dan kita berpikir bahwa ada Dia, ada Tuhan. Pikirkanlah hal itu dan khotbahkan kepada diri kita sendiri. Melewati masa yang sukar, ketidakmenentuan, hal-hal yang tidak membuat kita mencari jalan keluar rasanya sudah tidak ada lagi. Kita tinggal mungkin beberapa rupiah hanya ada di dompet, atau apa yang harus dilakukan untuk membayar ini dan itu. Pikirkan hal-hal yang di atas dan khotbahkan dirimu tentang anugerah Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pertolongannya di masa yang lalu. Bagaimana Tuhan menjawab doa, bagaimana Tuhan memberi jalan keluar, dan katakan kepada dirimu sendiri, khotbahi dirimu sendiri bahwa saat ini dan untuk yang ini Tuhan pasti menolong aku kembali. Khotbahkan diri kita, itu gunanya Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, inilah gunanya firman Tuhan. Saya enggak catat, coba kita buka 2 Timotius 3, saya ingat ayat itu. 2 Timotius 3 ayat yang terakhir, supaya lega yang mendengarnya, ayat yang terakhir. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Khotbahi diri kita bahwa ada Tuhan di hidup kita, khotbahi diri kita bahwa ada Yesus yang menyelamatkan kita, ada kuasa yang menyertai kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, segala kehidupan yang sekarang ini sementara, bahwa kehidupan yang kekal disediakan Allah bagi kita. Mari kita ketuk hati Tuhan, mari kita buat Tuhan tergetar dengan keadaan hati kita yang mencari-cari. Tuhan mencari, Dia berjalan berkeliling, bertemu dengan kita yang mencari Dia juga. Kalau saya dulu main petak umpet gitu kan, cari-carian kan. Nah Tuhan mencari kita mencari Tuhan, dan kita bertemu dengan Dia. Bertemu dengan kekuatannya, bertemu dengan pertolongannya, bertemu dengan kasih-Nya, bertemu dengan anugerah-Nya. Bertemu dengan segala keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, khotbahi diri kita, cari Tuhan. Keadaan di luar sana hanyalah trigger supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari saya undang para singer, pemain musik, kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Menyanyikan satu pujian, kita mengucap syukur karena Tuhan baik, karena anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan, dapat kita percaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia penyembuh dan pemulih kehidupan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang setia sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Amin, haleluya. Yes Lord. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yes, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dialah sumber kekuatan, yes, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Singer akan menyanyikan ini. Ketika kita sedang menyanyikan ini, saya akan berdoa untuk setiap kebutuhan jemaat yang saat ini mungkin sedang dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam pencarian jawaban. Oh Tuhan, hamba-Mu mengirimkan kuasa-Mu turun, kuasa-Mu mengalir di setiap gereja rumah-Mu Tuhan, di setiap jemaat-Mu, di setiap umat Tuhan yang sedang berharap kepada Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang lemah iman, biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka yang sedang tidak berdaya, mereka yang sedang mengharapkan pembaharuan pekerjaan atau mata pencaharian, kebutuhan demi kebutuhan yang mungkin sedang diperlukan. Engkau sumber segalanya. Jawab mereka Tuhan. Berikan jawaban doa di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni Tuhan. Engkau jamah dari segala sakitnya. Untuk semua jemaat Tuhan yang sedang sakit, di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap jemaat Tuhan mencari Engkau Tuhan, mencari dan mencari, dan tidak bosan untuk berdoa, tidak bosan untuk mencari firman Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Di sepanjang ibadah kami Engkau menyertai kami. Engkau berkati anak-anak-Mu yang pagi hari ini yang sudah melayani Engkau Tuhan. Baik dari tim musik, WL Singer, dan juga kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Ibu Kristi di dalam pelayanannya, rumah tangganya Tuhan Engkau berkati.
baik dalam usaha mengajar dan juga Tuhan Engkau berkati. Berikan terus kesehatan, urapi terus Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, kami diberkati lewat pelayanannya Bapa. Kami dikuatkan dan kami yakin dan kami percaya jemaat-jemaat Tuhan juga diberkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang lemah iman juga dikuatkan imannya kembali. Yang sakit Tuhan kami yakin dan kami percaya lewat pelayanan di dalam nama Yesus Engkau yang sudah menyembuhkan, Engkau yang sudah menguatkan. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Tapi biarlah Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat kedua tangan kita karena kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Besar